Bangsa Eropa datang ke Nusantara pada abad ke-16. Awalnya bertujuan untuk berdagang rempah-rempah. Namun, lama-kelamaan tujuan bergeser menjadi penerapan kolonialisme dan imperialisme. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu: yang pertama adalah perlawanan terhadap Portugis, yang kedua perlawanan terhadap VOC, dan yang ketiga adalah perlawanan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Portugis adalah pemrakarsa penjelajahan samudra serta menjadi bangsa Eropa pertama yang masuk ke Indonesia. Sayangnya, kedatangan Portugis memicu berbagai perlawanan terhadap penjajahan Portugis di Indonesia. Mengingat bangsa Portugis bukan hanya melakukan perdagangan, tetapi juga menguasai wilayah Malaka. Apalagi usaha Portugis untuk memonopoli perdagangan dan memperluas wilayah kekuasaannya memancing amarah rakyat. Berikut ini adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap Portugis. Pada 1511, Portugis berhasil merebut Malaka dan ingin segera melebarkan kekuasaannya sampai ke Maluku. Dengan berkuasa di Malaka, Portugis otomatis menguasai jalur pelayaran dan perdagangan yang penting di dunia. Keberadaan Portugis itu tidak hanya menjadi penghalang Kesultanan Demak, tetapi juga mematikan perdagangan kaum Muslim Indonesia. Terlebih lagi, Demak sendiri menjalankan perdagangan beras dan bahan pangan lainnya dengan Malaka. Di samping itu, kedatangan bangsa Portugis juga menyebarkan agama Katolik yang dianggap menghalangi perkembangan Islam di Nusantara. Mengetahui hal ini, Kesultanan Demak tidak mau tinggal diam dan melakukan penyerangan. Perlawanan terhadap Portugis dilakukan oleh Demak lebih dari 1 kali. Meski pada awalnya sempat menemui kegagalan, perjuangan Demak akhirnya membawa hasil yang menggembirakan. Pada masa kekuasaan Raden Patah, perlawanan rakyat Demak terhadap Portugis dipimpin oleh Pati Unus. Serangan yang dilakukan pada 1513 itu dilengkapi dengan kekuatan 100 kapal dan 5.000 pasukan dari Jawa, serta tambahan tentara dari Palembang, hingga jumlahnya menjadi 12.000 pasukan. Akan tetapi, kekuatan yang sangat besar tersebut dapat dipatahkan oleh Portugis, sehingga Pati Unus terpaksa kembali ke Jawa dengan kekalahan. Setelah Raden Patah wafat pada 1518, tahta Kesultanan Demak jatuh ke tangan Pati Unus yang kembali mempersiapkan armada untuk menggempur kedudukan Portugis di Malaka. Maka pada 1521, ia kembali melakukan perlawanan ke Malaka. Namun, Portugis ternyata menyambut pasukan Demak dengan pertahanan yang lebih baik. Lagi-lagi, Kesultanan Demak mengalami kekalahan. Bahkan, Pati Unus gugur di medan perang. Setelah itu, Pati Unus disebut masyarakat dengan gelar Pangeran Sabrang Lor atau pangeran yang gugur di seberang utara. Setelah berhasil menangkis serangan Demak, Portugis memenuhi undangan dari penguasa Pajajaran yang ingin melakukan kerjasama. Kerajaan Pajajaran memilih bersekutu dengan Portugis karena merasa terancam dengan kekuatan Islam di pesisir Pulau Jawa, yaitu Banten, Cirebon, dan Demak. Dalam perjanjian di antara dua pihak itu, disebutkan bahwa Portugis diizinkan untuk membangun loji di Sunda Kelapa. Kesultanan Demak menganggap kerjasama itu sebagai ancaman dan segera melancarkan serangan di bawah pimpinan Fathahillah. Pada 1527, pasukan gabungan Demak, Cirebon, dan Banten diberangkatkan untuk membendung pengaruh Portugis di Sunda Kelapa. Akhirnya,
Pada 22 Juni tahun 1527, Sunda Kelapa berhasil direbut oleh Fatahillah yang kemudian mengubah namanya menjadi Jayakarta. Peristiwa itu menandai akhir perlawanan Demak terhadap Portugis. Malaka adalah pintu gerbang lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, di mana para pedagang dari barat dan timur saling bertemu. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511 pun membawa dampak sangat besar bagi dunia. Salah satu pihak yang terdampak kekuasaan Portugis di Malaka adalah Kerajaan Aceh, yang pusat pemerintahannya berada di ujung barat Pulau Sumatera dan sangat dekat dengan Malaka. Pada awalnya, Kerajaan Aceh cukup diuntungkan dengan keberadaan Portugis di Malaka. Monopoli perdagangan Portugis di Malaka memberikan keuntungan bagi kemajuan Kerajaan Aceh, karena pelabuhannya semakin ramai dikunjungi para pedagang Islam yang tidak lagi berdagang di Malaka. Pada perkembangannya, Aceh dan Portugis menganggap satu sama lain sebagai saingan dalam bidang politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Bangsa Portugis kemudian memblokade perdagangan Aceh dan melakukan penangkapan kapal-kapal asing. Selain itu, berikut ini beberapa alasan Kerajaan Aceh menyerang Portugis di Malaka. Pada 1523 dan 1524, Portugis mengirim pasukan untuk menyerang Aceh, tetapi gagal. Pada 1537, giliran Kerajaan Aceh untuk pertama kalinya mengirim ekspedisi ke Malaka untuk menggempur kedudukan Portugis. Perlawanan rakyat Aceh melawan Portugis kala itu dipimpin langsung oleh Sultan Alauddin Riayat Shah 1537–1568 yang didukung oleh sekitar 3.000 tentara. Meski perjuangan rakyat Aceh memerangi Portugis masih menemui kegagalan, Sultan Alauddin belum menyerah. Sultan Alauddin memperbarui strategi perlawanannya dengan meminta bantuan dari Kekaisaran Turki Utsmani yang saat itu dikenal sebagai imperium Islam terkuat di dunia. Ketika Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda 1606–1636, kerajaan ini kembali membombardir Malaka. Selama abad ke-16 hingga awal abad ke-17, perlawanan rakyat Aceh melawan Portugis di Malaka belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Secara umum, perlawanan Aceh yang berlangsung selama sekitar 1 abad terus mengalami kegagalan karena konflik internal kerajaan yang membuat strategi perlawanan terhadap Portugis tidak maksimal. Selain itu, persenjataan dan kapal perang dari Kekaisaran Ottoman ternyata juga belum mampu mengungguli kekuatan militer bangsa Portugis. Meski Malaka tidak dapat direbut dari tangan Portugis, bangsa Portugis juga gagal meruntuhkan dominasi Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh bahkan masih dapat mempertahankan kebesarannya hingga Portugis diusir oleh VOC dari Malaka pada ke-1641. Kepulauan Maluku menjadi incaran bangsa Portugis setelah berhasil menguasai Malaka pada tahun ke-1511. Pada 1512, armada Portugis tiba di Kepulauan Maluku dan disambut baik oleh Sultan Bayanullah atau Sultan Abulais dari Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate dan bangsa Portugis sempat menjalin hubungan dagang yang menguntungkan sebelum akhirnya aliansi mereka pecah dan terjadi pertempuran. Terdapat beberapa faktor perlawanan Ternate terhadap Portugis, di antaranya
Tokoh perlawanan Ternate terhadap Portugis yang pertama adalah Sultan Dayalu, putra Sultan Bayanullah yang berkuasa antara 1529 sampai 1533. Karena usianya masih sangat muda, Sultan Dayalu atau Sultan Hidayatullah awalnya hanya menjadi raja boneka yang ditawan oleh Portugis. Pada 1533, ia dibebaskan dan merelakan tahtanya untuk sementara karena tidak ingin berada di bawah cengkeraman kekuasaan Portugis. Setelah menghimpun kekuatan dari Tidore, Bacan, dan Jelolo, Sultan Dayalu berusaha melawan Portugis, tetapi meninggal dalam pertempuran pada ke-1536. Ketika Sultan Dayalu meninggal, kerajaan Ternate diperintah oleh adiknya, Sultan Hairun 1535 sampai 1570. Muak dengan dominasi Portugis di kerajaannya, Sultan Hairun secara terang-terangan mengobarkan perlawanan. Perlawanan Sultan Hairun kerap menyulitkan bangsa Portugis. Untuk mengatasi keadaan, Portugis memilih cara kotor dengan menipu Sultan Hairun. Sultan Hairun dibunuh pada 1570 ketika memenuhi undangan Portugis untuk berunding. Sepeninggal Sultan Hairun, tokoh yang memimpin perlawanan terhadap Portugis di Ternate adalah Sultan Baabullah. Sultan Baabullah adalah putra Sultan Hairun yang memerintah kerajaan Ternate antara 1570 sampai 1583. Masa pemerintahan Sultan Baabullah menandai akhir perlawanan dari kerajaan Ternate. Dengan perlawanan yang gigih, Sultan Baabullah berhasil mengalahkan bangsa Portugis pada 28 Desember tahun 1577. Dampak perlawanan Ternate terhadap Portugis. Sultan Agung adalah raja ketiga Mataram yang berkuasa untuk periode 1613 sampai 1645. Salah satu cita-cita yang dimiliki Sultan Agung adalah menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan Mataram dan mengusir kekuasaan asing dari Nusantara seperti VOC. Apalagi, VOC juga terus berusaha memonopoli perdagangan di Jawa yang membuat para pedagang pribumi mulai mengalami kemunduran. Oleh karena itu, Sultan Agung sangat menentang eksistensi VOC di Nusantara, terutama di Jawa. Konflik pertama antara Mataram dan VOC terjadi pada 8 November tahun 1618, ketika Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieter Zoon memerintahkan anggotanya, Van der Mark, menyerang Jepara. Penyerangan ini membuat Mataram mengalami kerugian yang sangat besar. Hubungan keduanya pun semakin memburuk setelah Sultan Agung melarang menjual beras kepada pihak VOC. Sejak itu, orang-orang Belanda mulai membenci Sultan Agung. Setelah itu, muncul tuduhan bahwa VOC telah merampok kapal-kapal orang Jawa. Kejadian ini lantas membuat Sultan Agung mempersiapkan penyerangan terhadap VOC yang bermarkas di Batavia. Awalnya, VOC bermarkas di Ambon. Namun, setelah berhasil merebut Jayakarta yang kemudian namanya diganti menjadi Batavia, VOC memutuskan memindahkan markas mereka ke sana pada ke-1619. Sultan Agung menyerang VOC sebanyak 2 kali. Serangan pertama Sultan Agung terhadap VOC dilaksanakan tanggal 22 Agustus tahun 1628. Dalam serangan itu, pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa. Tumenggung Bahureksa memimpin sekitar 10.000 prajurit Mataram yang langsung menyerang VOC dengan dahsyat.
Namun, VOC langsung menembakkan meriam-meriamnya tiada henti yang memporak-porandakan prajurit Mataram. Pasukan Mataram pun satu persatu mulai gugur. Dengan demikian, serangan pertama yang dilakukan pasukan Mataram terhadap VOC mengalami kegagalan. Tidak kurang dari 1.000 prajurit Mataram tewas dalam pertempuran. Setelah gagal di serangan pertama, Sultan Agung melancarkan serangan kedua yang dipimpin oleh Adipati Juminah, Adipati Pugar, dan Adipati Purabaya pada ke-1629. Persiapan prajurit Mataram pada serangan kedua ini terbilang jauh lebih matang dengan kekuatan yang lebih besar. Total ada 14.000 prajurit Mataram dikerahkan untuk menyerang VOC. Mereka mendirikan lumbung-lumbung padi di daerah Tegal dan Cirebon sebagai perbekalan selama bertempur. Akan tetapi, rupanya VOC mengetahui hal tersebut sehingga lumbung-lumbung tersebut dibakar oleh VOC. Akibatnya, pasukan Mataram tidak memiliki persediaan makanan apapun. Kesimpulannya, Mataram kembali mengalami kegagalan dalam serangan keduanya terhadap VOC. Setelah Sultan Agung wafat pada 1645, Mataram pun jatuh ke tangan VOC. Latar belakang perlawanan rakyat Maluku mengusir bangsa Belanda karena adanya praktik monopoli dan sistem pelayaran Hongi Tochten yang membuat rakyat sengsara. Belanda melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi terutama rempah-rempah kepada VOC. Dengan cara itu, para birokrat company dapat menginspeksi satu persatu pulau-pulau di Maluku yang bertujuan menjaga keberlangsungan monopoli rempah-rempah. Company juga punya hak ekstirpasi, yaitu hak memusnahkan pohon pala dan cengkeh jika harganya turun. Perlawanan rakyat Maluku muncul pada tahun 1635 di bawah pimpinan Kakiali, Kapitan Hitu. Saat Kakiali tewas terbunuh, perjuangannya dilanjutkan Kapitan Tulukabetsi. Perlawanan ini baru dapat dipadamkan pada tahun 1646. Sampai akhir abad ke-18 tak terdengar lagi perlawanan pada VOC. Baru kemudian muncul nama Sultan Jamaluddin dan Sultan Nuku dari Tidore. Namun VOC dengan cepat bisa memadamkan perlawanan itu. Kejayaan Gowatalo ketika berada di bawah pemerintahan Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669 membuat posisi VOC di kawasan Indonesia Timur menjadi terancam. Rivalitas antara Gowatalo dan VOC semakin meruncing dan perang tak lagi bisa terelakkan. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia 2012 karya Daliman, latar belakang perlawanan Gowatalo terhadap VOC, yaitu untuk menghadapi tindakan VOC yang semena-mena, Sultan Hasanuddin memperkuat pasukan dengan memerintahkan kerajaan bawahan di Nusa Tenggara untuk mengirimkan prajuritnya.
Sedangkan di lain sisi, VOC menggunakan politik Divide et Impera dengan meminta bantuan Arung Palaka dari Kesultanan Bonn. Arung Palaka menerima permintaan dari VOC dengan alasan ingin membalas kekalahannya atas Gorontalo dan merebut kembali kemerdekaan Bonn. VOC di bawah Cici Spilman membawa sekitar 1.900 prajurit dan 21 armada kapal perang. Ditambah lagi pasukan dari Bonn di bawah pimpinan Arung Palaka. Pertempuran berlangsung sengit selama 4 bulan dan Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang intinya berisi Sultan Hasanuddin pada awal 1668 membatalkan perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Gorontalo. Pada 1669, Arung Palaka menyerang benteng Somba Opu dengan kekuatan sekitar 7.000 sampai 8.000 pasukan. Arung Palaka dapat menaklukkan benteng Somba Opu dan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri hingga meninggal pada tahun ke-1670. Banten menjadi salah satu kesultanan yang sangat maju, sehingga menarik banyak pedagang untuk singgah ke Banten. Banten menjadi salah satu daerah yang menjadi pilihan para pedagang untuk melabuhkan kapal dagangnya, baik pedagang dari Eropa maupun Asia. Hal ini membuat Banten mengalami perkembangan yang sangat pesat dan menjadi daerah yang populer pada masa Sultan Ageng Tirtayasa sekitar tahun 1650 Masehi. Dalam buku Arkeologi Islam Nusantara 2009 karya Uka Chandra Sasmita, latar belakang perlawanan Banten didasarkan pada 2 hal, yaitu VOC melakukan Divide et Impera atau politik adu domba untuk mengambil alih daerah Banten. VOC memanfaatkan putra mahkota bernama Sultan Haji untuk mendapatkan kelemahan Sultan Ageng Tirtayasa. VOC melihat ambisi Sultan Haji untuk memimpin Banten, sehingga VOC menghasut Sultan Haji untuk merebut kekuasaan dari ayahnya. Agar mendapat bantuan VOC, Sultan Haji membuat perjanjian dengan VOC untuk menyingkirkan ayahnya dari Kesultanan Banten. Hal ini dilakukan Sultan Haji karena dirinya takut bahwa tahta kerajaan akan dilimpahkan kepada Pangeran Purbaya selaku saudara laki-lakinya. Pada tahun 1681, Istana Surosawan berhasil direbut Sultan Haji dan VOC dan Sultan Ageng Tirtayasa pindah ke daerah Tirtayasa untuk mendirikan keraton baru. Di istana baru tersebut, Sultan Agung Tirtayasa mengumpulkan bekal dan kekuatan untuk merebut kembali Istana Surosawan. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008-1981 karya M. Seri Cleves, pasukan Sultan Ageng mampu mendesak pasukan Sultan Haji dalam penyerangan tahun 1682, sehingga Sultan Haji meminta bantuan VOC. Sultan Haji dan VOC mampu meredam perlawanan dan berhasil memukul mundur pasukan Sultan Ageng dan Pangeran Purbaya hingga ke Bogor.
Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya ditangkap oleh VOC pada 1683 dan ia dibawa ke Batavia sebagai tahanan. VOC juga berhasil menjadikan Sultan Haji sebagai Raja Boneka di Kesultanan Banten, sehingga secara tidak langsung VOC dapat menaklukkan Banten serta memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa.